Bagaimana cara menjadi guru yang efektif ketika mengajar di dalam kelas? Ada 3 aspek knowings yang harus kita ketahui. Apa saja? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menjadi guru yang efektif. Ada 3 aspek knowings yang harus kita ketahui. Nah, aspek knowings itu apa saja sih? Yang pertama yaitu ada knowing about. Knowing about itu berkenaan dengan bagaimana guru itu bisa mengetahui setiap knowledge yang ada. Knowledge tentang bidang studi masing-masing. Kalau guru bahasa Inggris berarti tahu tentang bidang studi bahasa Inggrisnya. Kalau guru matematika berarti tahu tentang matematikanya. Kalau bidang studi sains berarti tahu tentang sainsnya. Setelah itu tahu tentang murid dan juga konteksnya. Murid di kelasnya seperti apa? Kalau konteksnya lebih kecil, lebih spesifik. Kalau konteksnya lebih besar lagi, murid-murid di kotanya seperti apa? Atau murid-murid di negaranya seperti apa? Jadi konteksnya bisa sangat lebar atau bisa sangat spesifik langsung di dalam kelasnya masing-masing. Knowing about learning, tahu tentang pembelajaran, bagaimana pembelajaran bisa dilakukan, teori tentang pendekatan pembelajaran, teori tentang metode mengajar, teori tentang semua yang berhubungan dengan pengajaran dan juga pembelajaran. Knowing about berhubungan dengan teori dan juga knowledge yang harus dikuasai oleh gurunya. Yang kedua yaitu knowing how to. Di sini lebih ke teknis di lapangannya. Setelah kita menguasai knowledge, pengetahuan dan juga teorinya, bagaimana guru bisa mengimplementasikan knowledge dan juga teori tersebut. Contohnya yaitu knowing how to make a lesson aim atau membuat sebuah tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan pembelajarannya harus appropriate, harus cocok dengan konteks yang kita ajari. Misalnya dengan kelas kita, tujuan pembelajarannya apa, sambungkan dengan bidang studi yang kita sedang ajari. Lalu misalnya tujuan pembelajaran di kelas yang berbeda lagi, di jenjang yang berbeda lagi, di kelas yang berbeda lagi. Silakan juga kita harus bisa tahu secara bijak menggunakan ilmu kita untuk membuat tujuan pembelajarannya. Yang kedua contohnya misalnya tahu how to deliver the knowledge to students, bagaimana cara mendeliver knowledge kita kepada murid. Misalnya dengan teaching strategies yang bagus, dengan teaching approach yang baik, bagaimana teaching approach mana yang cocok untuk kelas ini, teaching strategies mana yang cocok untuk kelas ini. Bisa ditentukan begitu ya, sehingga nantinya akan menyesuaikan dengan lesson aim yang pertama tadi, dan itu diambil dari knowledge yang sudah kita punya. Bagaimana implementasi di lapangan di kelasnya seperti itu. Yang ketiga yaitu knowing to, bagaimana guru bisa mengetahui untuk membuat sebuah knowledge atau membuat knowledge yang dimilikinya menjadi lebih efektif dan juga efisien. Di sini tentang improvisasi. Semua knowledge yang kita ketahui pasti akan ada manfaatnya. Nah, manfaatnya di sini akan diberikan tantangannya kepada guru ketika mengajar dalam kelas. Sudah buat lesson plan, sudah buat teaching strategy yang baik, tapi ketika dalam mengajar pasti ada sesuatu yang di dalam kelas itu harus butuh yang namanya quick decision. Di mana guru ketika misalnya mempunyai difficult students atau mempunyai murid-murid yang sulit untuk diatur, bagaimana improvisasinya. Ketika guru mempersiapkannya menggunakan laptop dan juga proyektor tapi listrik mati, bagaimana mengajar tetap harus berjalan improvisasinya tanpa ada layar proyektor dan juga laptop karena listrik mati. Jadi improvisasi di sini guru wajib mengetahui dan juga guru wajib bisa mengimplementasikannya. Jadi seimbang antara knowledge dan juga implementasi di lapangan. Tapi ketika dua ini ada sesuatu difficult condition dalam kelas itu terjadi, yang ketiga ini knowing to-nya, improvisasinya harus Bapak Ibu guru juga kuasai sehingga nantinya pengajaran dan juga pembelajaran menjadi lebih efektif di dalam kelas. Itu dia untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang memang merasakan manfaat dari video ini. Silahkan share ke teman-teman dan juga rekan sejawatnya ya. Terima kasih, kita lihat lagi nanti di video selanjutnya ya apa yang akan kita bahas. Bertemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.